Iya, pembicaranya jenengan ini. Oh iya toh. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, monggo silahkan. Oke, terima kasih Bu Umi. Kalau kita bercanda-canda di grup tentor ya mak ya, walaupun sebenarnya calon mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semuanya, walaupun lewat Vicon kita tetap semangat, dan pada saat ini walaupun juga kita menunaikan ibadah puasa, kita tetap masih semangat untuk belajar. Terima kasih. Pada saat ini materinya adalah GC atau Google Classroom. Oke, saya akan mempresentasikan saja untuk pengenalan dari awal sampai dengan nanti, insya Allah nanti biar ada yang menyambung nanti sampai di mana. Saya presentasikan dulu. Kita masuknya sejendela atau seluruh layar ya. Oke, seluruh layar aja. Saya sudah masuk belum, Mas? Masih Aziz? Belum Pak. Saya Belum Pak. Belum ya. Sebentar. Ini saya belum juga ya. Sudah Pak? Sudah Pak? Sudah masuk belum? Ya, sudah Pak. Sudah ya Pak ya? Sudah masuk ya? Ya, sudah. Ya. Oke, saya langsung aja ke buka email Google Classroom saya. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai akun Google Classroom juga ya. Kita bukanya secara mudah aja, nggak usah mengetik, nanti kita langsung aja lewatnya dari sini, dari aplikasi Google ini, dari produk aplikasi Google ini, langsung aja dicari Classroom. Oke. Kita tunggu. Kelihatan ya? Nah, ya. Ini pertampilan ruang saya, di mana ada kelas yang saya buat dan kelas yang saya ikuti. Di mana perbedaannya adalah kelas yang saya buat, saya sebagai guru itu tidak nampak foto, ya, foto yang sesuai dengan profil akun Gmail-nya. Nah, kalau yang ini ada fotonya, ini adalah kelas yang saya ikuti. Jadi nanti kalau kita membuat Google Classroom, kemudian ada siswa yang mengikuti, siswa nanti tampilannya akan semacam ini terlebih dulu. Mungkin kalau foto kita mungkin logo ataupun foto, nanti siswa akan mengetahui, oh ini kelasnya Pak Budi, oh ini kelasnya Mas Nurkolis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya buka kelas saya, Google Classroom Bahasa Indonesia kelas 8. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas ya. Nah, kalau baru pertama mungkin bisa gabung kelas dengan menggunakan kode, atau nanti diundang oleh guru dengan menggunakan email. Kemudian kita bisa membuat kelas juga di sini.
Ya, saya klik aja buat kelas. Ini ada keterangan semacam ini, kemudian lanjutkan. Nah, ini buat kelas itu nama kelasnya mungkin bahasa Indonesia 8 atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mau menulis namanya apa gitu. Kemudian bagian ini bisa ditulis nama Bapak Ibu atau kelasnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ruang mata pelajaran jelas, kemudian ruangnya juga jelas. Tapi saya mohon maaf, ini saya setting pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau yang bahasa Inggris mau disetting dengan bahasa Indonesia, nanti ada jalannya juga. Ini saya batalkan karena saya sudah membuat kelas baru. Saya klik. Nah, ini muncul ruang muka atau hilir yang seringkali diistilahkan semacam itu. Ada ini yang seringkali dilihat itu hanya forum, tugas kelas, anggota, nilai ya, kalau sebagai guru ya, yang hanya dilihat hanya di sini nih kebanyakan. Tapi yang ini itu lepas, terkadang nggak dilihat. Ini ada apa atau di sini gitu kan. Sebenarnya di sini adalah tanda garis 3 ini adalah menu di mana kita akan bisa melihat kelas yang kita buat ini, mengajar di kelas apa saja, kemudian terdaftar dalam kelas apa. Nah, di sini ada. Kemudian di sini juga kalau kita scroll ke bawah semua itu ada setelan. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengganti bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, klik setelan ini, setelan. Nah, oke ya, saya praktekkan langsung aja ya. Maaf Pak Budi. Ya. Ini tampilannya keluar, dengan coba lagi. Ya. Presentasinya ini keluar, dengan coba di presentasi lagi. Tadi ada yang presentasinya hilang. Oh, presentasinya hilang. Ya. Coba saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Oh, lanjutkan presentasi Anda. Oh ya ya. Tadi ada yang coba masuk presentasi. Oh gitu. Lanjutkan menampilkan. Sudah Pak? Ya. Ya. Tadi sampai di mana ya tadi ya? Saya ulangi lagi aja ya. Ya, gitu. Ya. Nah, ketika kita membuka kelas kita biasanya hanya langsung menengok forum, tugas kelas, anggota, nilai ya. Tapi kita tidak melepas dari ini, tanda ini. Ini sebenarnya berisi kelas ya. Nanti kita masuk ke ruang depan. Kelasnya apa saja yang kita punyai dan yang kita ikuti. Dan kalender untuk mengetahui apa event-event apa di dalam kelas ini atau kelas yang kita ikuti. Kemudian mengajar tuh kelasnya di mana saja. Kemudian kita masuk ke kelas apa, terdaftar sebagai siswa itu kelas apa saja. Dan kelas yang diarsipkan. Nah, Bapak Ibu kalau punya kelas tapi sudah tidak terpakai dan mungkin akan menghapus, itu enggak ada menu hapusnya, itu bisa diarsipkan ya. Nah, kemudian setelan. Nah, di setelan ini Bapak Ibu bisa mengganti bahasa dari bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, ini mohon maaf, saya pakai laptop, mungkin kalau pakai HP nanti bisa dibantu sama Bu Ismi Mae, itu karena beliau seringkali sudah terbiasa dengan menggunakan HP Android-nya untuk melakukan tugas-tugasnya. Oke, saya klik setelan untuk mengganti bahasa ya. Nah, kita lihat di profil ini. Kemudian mengubah sandi dan opsi keamanan serta menghasilkan Google lainnya. Oke, kita klik yang kelola di sini. Kalau pakai bahasa Inggrisnya apa ya nanti ya?
Tapi mungkin bisa dilihat kalau yang pakai bahasa Inggris. Kelola di sini, klik. Oke, kemudian setelah seperti ini, ya, setelah seperti ini ada data dan personalisasi. Kita klik, kita tarik, kita lihat sampai menemukan bahasa. Oke, nah ini di preferensi umum untuk web, ini bahasa. Kita klik untuk bahasanya. Ini karena sudah bahasa Indonesia, mungkin bisa ya diganti dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, coba di sini kita cari bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Inggris ya kita cari, ditelusuri bahasa Indonesia gitu ya. Oke ya, demikian ya mungkin Bapak Ibu di dalam mengganti bahasa, di mana yang bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia gitu ya. Oke, saya lanjut, saya kembali lagi ke kelas. Kemudian di sini ada menu forum atau fitur forum, di mana forum ini berfungsi untuk mengumumkan, memposting diskusi ya, dan apapun yang ada sirkulasi informasi yang ada tetap nanti masuknya ke posting ini, ke forum maksudnya. Baik dari guru. Maaf, Pak. Ya, halo. mati lagi. Ya, nih mohon maaf Bu Ira, tolong jangan mengubah-ubah, nyoba-nyoba dulu. Ini nanti ada presentasi dari Bu Ira, jadi nanti jadi hilang Pak. Begitu ya. Dan ini memang kelemahan Google Meet memang seperti ini, nggak bisa, hostnya nggak bisa secara full mengaturnya. Ini kan nanti. Lanjutkan ya. Ya. Oke. Ya, moga Pak. Ya. Wih, maksudnya. Ya, maksudnya di sini. Oke. Jadi forum ini berfungsi sebagai ruang sirkulasi di mana semua informasi yang diberikan oleh guru dan juga komentar siswa itu masuknya ke sini. Ya. Walaupun diberikannya lewat tugas kelas, tapi pengumumannya nanti masuknya ke hilir ini atau ke forum ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Di dalam forum ini ya, itu kita bisa melihat ini, lihat semua. Maksudnya kalau sebagai guru, kalau kita klik lihat semua, artinya kita melihat tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa keseluruhannya. Ya, nah saya klik aja di sini. Ini ada tugas yang saya buat, kemudian saya berikan kepada siswa saya, ada yang sudah diserahkan, diberikan, dinilai. Nah, karena ini ya, kelas uji coba, maka hanya satu siswa yang masuk. Nah, ini diserahkan, diberikan, dinilai. Nah, kalau Bapak Ibu mau menilai itu langsung menunjuk ke tugas yang ingin Bapak Ibu periksa, itu bisa aja, mungkin klik di sini juga bisa. Nah, ini belum diserahkan ya, belum saya serahkan mungkin ya. Ya, ini sudah dinilai. Oke, nah, sudah saya kembalikan. Nah, oke. Kalau ternyata Bapak ragu-ragu, Bapak Ibu ragu-ragu tugasnya apa ya? Nah, itu bisa kita tunjuk di sini, bisa klik, kita baca materinya tugasnya yang kita berikan apa gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat di sini juga. Oke. Ini tadi alurnya dari forum ya. Nah, dari forum. Alurnya tadi dari forum. Ya. Nah, dari lihat semua ini. Nah, ini. Oke, kemudian saya akan menuju ke tugas kelas. Oke, klik tugas kelas. Nah, biasanya kalau saya membuat
kelas baru Google Classroom untuk anak-anak didik saya, itu saya sebenarnya tidak terlalu banyak membuat ini. Kalau Pak Yasis mengistilahkan materi ya. Kalau saya mengistilahkan sebenarnya ini topik ya, ini topik gitu ya. Ini topik yang berisi materi, ini topik yang berisi penugasan, ini topik yang berisi penilaian. Sehingga saya buat topik satu lagi, yaitu mungkin diskusi gitu ya. Mengapa saya buat topik diskusi? Ya, ini sebenarnya saya teringat saya pernah mencoba untuk diskusi secara online menggunakan Google Doc. Jadi nanti kita buat Google Doc untuk diskusi online dengan siswa saya. Nah, ini sudah muncul topik diskusi. Nah, dari topik-topik ini, ya, seperti saya berasumsi saya di ruang kelas gitu kan, di ruang kelas ketika saya masuk kita memberikan salam, kemudian kita masuk lagi memberikan materi. Nah, ini materi. Jadi saya buat topik materi, kemudian materinya apa? Nah, kita isi materinya. Kita klik materi. Contoh umpamanya materinya teks drama umpamanya. Drama. Ya, dengan kemudian kita beri petunjuk simak baik-baik ya, materi drama dalam apa? YouTube dan dalam link yang saya sediakan. Oke, setelah ada petunjuk ini, kita klik di sini. Karena ini YouTube dan link, maka kita ke YouTube dulu untuk mencarikan materi yang berkaitan dengan teks drama. Oke, teks kita masuk ke dalam penelusuran video dari YouTube teks drama. Nah, kita telusuri sekarang. Nah, di sini bahasa Indonesia teks drama. Kita klik salah satu aja. Kita ambil mungkin ini 17 menit ya, lumayan ya untuk dijadikan materi. Klik di sini. Oke. Nah, muncullah ini. Ya, muncullah YouTube-nya juga sudah di sini. Kemudian link tadi, link. Nah, karena kita belum menyiapkan link, maka kita siapkan dulu linknya. Ya, siapkan dulu linknya. Ya, kita klik aja teks drama kelas, masuk kelas 8 ya, kelas 8. Oke. Klik. Kemudian drama kelas 8. Ini hanya kita buat contohnya saja. Oke, ini jadikan, ini di copy, disalin, ini linknya di sini. Oke, kemudian kita klik link, kemudian kita tempel linknya tadi, kita tambahkan link. Oke. Nah, sini. Oke, sudah. Karena sudah kita bekerja di sini, masih ada pengaturannya yang di sini. Ini tadi untuk satu kelas bahasa Indonesia 8, satu kelas. Kalau ternyata Bapak Ibu mempunyai banyak kelas, banyak rombel, kelas 8 itu rombelnya 4 atau 5, ya. Kalau kita buat satu-satu, wah parahan ya, mungkin waktunya ya. Maka sebenarnya ini bisa di sini. Kita klik, kemudian nanti ada banyak kelas, yang satu yang harus kita berikan materi yang sama, itu di sini kita centangi. Karena saya hanya baru membuat satu kelas ini soalnya kalau di sini.
ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan ketika Bapak Ibu sudah mempunyai banyak kelas gitu ya. Nah, kita langsung menuju ke topik. Ini adalah sebuah materi, maka kita masukkan ke topik materi. Klik. Kemudian mau kita posting atau jadikan draft terlebih dulu. Oke, saya anggap ini saya posting langsung karena akan saya berikan kepada siswa saya umpamanya. Kita posting langsung. Kita lihat ke materi. Nah, di sini sudah ada. Apakah sirkulasi informasi ini juga masuk ke forum? Kita lihat aja di dalam forum. Nah, ini. Jadi sudah saya katakan bahwa forum ini adalah sirkulasi informasi yang diberikan oleh guru maupun mungkin siswa, komen siswa dan lain sebagainya, kita bisa melihat di forum ini. Oke, kembali ini sudah ya, sudah masuk ke sini juga kan. Nah, kemudian kita tugas kelas lagi. Oke, setelah materi ini kita masuk, kemudian saya akan membuat penugasan yang sesuai dengan teks drama ini. Ya, materi drama ini. Asumsi saya bahwa penugasan ini adalah tugas siswa yang bukan melalui tes, tetapi bentuknya adalah penugasan, mungkin membuat naskah drama, mungkin merangkum materi, mungkin mencari literasi. Nah, itu di dalam topik penugasan ini. Oke, saya klik buat, kemudian saya akan mengkasih tugas. Ya, nih. Tugasnya adalah, judulnya adalah tugas materi atau tugas teks drama. Ya, ada hubungannya dengan tugas materi drama. Petunjuknya adalah silahkan kalian membuat atau merangkum ya, biar cepat ya, merangkum ya Allah, merangkum materi teks drama yang ada di YouTube dan link yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian hasilnya silakan dikirim atau diserahkan dengan menggunakan Word atau Google Doc. Nah, ini saya mengasumsikan siswa saya paham dengan Word dan Google Doc. Nah, kalau andai kata mungkin siswa kita bisanya hanya menulis gitu ya, menulis tangan gitu. Oke, kita beri kesempatan juga yang menggunakan tulisan tangan. Nah, silahkan untuk difoto kemudian diserahkan. Nah, ya, melalui kotak kotak jawaban atau asesmen gitu ya, atau itu. Oke. Nah, asumsi saya nanti bahwa anak itu nanti memfoto hasil tulisan tangannya, ya, kemudian nanti bisa dikirim ke kita, walaupun dia seharusnya mentransfer ke mungkin di galerinya, ya kan, di galerinya atau lewat
apa namanya komputernya gitu kan. Kalau punya komputer saya rasa bisa ngetik semuanya. Tapi kalau yang nggak punya kan hanya HP gitu kan mau ngetik panjang kan susah juga mungkin ya. Nah, tapi kita beri kesempatan supaya semuanya bisa masuk ke sini ya. Oke, ini sudah di sini tugas kita yang kita berikan pada siswa. Kemudian ini tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau kita mau memberikan tugas untuk semua kelas bisa klik di sini. Kemudian kita kasih poin 100, kemudian kita kasih tenggat waktunya, batas tanggal dan waktunya. Ya. Kapan ini? Sekarang tanggal 9. Oke, umpamanya 9 pada saat ini saya berikan tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Dalam arti 5 hari atau 4 hari lah, katakanlah seperti itu. Kemudian waktunya, ini malam ya berarti ya. Nah, di dalam topik kita kasih masuk ke topik penugasan. Nah, tugaskan sekarang, oke. Atau besok. Oh, berarti sekarang ya, karena kita beri materinya juga sekarang. Ya kan? Nah, silakan untuk ditugaskan. Atau karena tadi sudah diposting ya, sekarang kita jadwalkan saja untuk memahami materi ke anak-anak. Ya, kita jadwalkan mungkin tugasnya itu mulai tanggal 10. Kita jadwalkan. Oke. Nah, di dalam penugasan ini sudah ada nih tugas teks drama dijadwalkan untuk tanggal 10 gitu ya kan. Nah, nanti kalau sudah tanggal 10 jam 8.00 kita nggak usah posting, ini nanti sudah langsung otomatis terposting gitu kan, terposting gitu. Ini sudah otomatis nanti. Gitu Bapak Ibu ya. Halo. Oke. Ya, Pak. Ya, terus terpana ya, semuanya diam ya, terpana ya. Oke, Pak. Oke. Lanjut ke penilaian ya. Lanjut ke penilaian. Oke. Tanya. Ini sebentar, nanti ada sesi tanya jawab ya. Saya presentasi dulu gitu. Maaf ya. Ini ada penilaian setelah penugasan ya. Setelah ada penugasan, saya lanjutkan ke penilaian. Asumsi saya bahwa kita di dalam topik penilaian ini kita akan membuat soal teks atau teks soal gitu kan. Jadi yang pilihan ganda gitu kan, pilihan ganda atau isian singkat gitu kan. Kebanyakan juga kita menggunakannya adalah pilihan ganda. Oke, kita buat sekarang. Kita buat apa? Tugas kuis untuk penilaian, untuk topik penilaian. Oke. Nah, umpamanya di sini saya akan beri judul ulangan harian 2 teks drama. Nah, silahkan dikerjakan soal-soal dalam link Google Form di bawah ini ya. Kemudian setelah selesai silahkan di SS atau screenshot hasil nilai. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, siswa tidak perlu screenshot hasil nilai kemudian dikirimkan ke kita, tidak perlu. Ya, karena nanti siswa sudah tahu hasilnya dan kita juga sudah tahu hasilnya di dalam Google Form itu. Siswa
siapa saja yang sudah mengerjakan, kemudian nilainya berapa kita sudah tahu. Tetapi di dalam Google Form itu belum terintegrasi dengan Google Class sehingga nilainya tidak bisa otomatis, harus kita manual. Nah, supaya kita itu tidak terlalu banyak buka screenshot dari Google Form dan juga ke Google Class, maka kita akalin dengan supaya siswa men-screenshot hasilnya, tinggal nanti kita buka, kita ketik nilainya. Itu akal-akalannya aja supaya kita mempermudah untuk memperlancar penilaian gitu ya. Gitu. Ini akalan saya ini kepada siswa saya. Gitu, karena seringkali ribet untuk membuka screenshot, kemudian buka Google Class, kemudian menilai kan hanya karena satu-satu gitu ya. Atau akalnya kita print semuanya dulu, baru nanti kita satu-satu gitu kan. Nah, ribet kan ya. Oke, setelah ini selesai, oke, kita perkenalan dengan Google Form untuk membuat soal. Oke ya, Google Form untuk membuat soal. Kita buka dulu. Nah, ini ceritanya, ini Google Form yang sudah viral ini sebenarnya untuk macam-macam ya, untuk macam-macam. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan Google Form ini. Ya, oke, kita buat judul dengan ulangan harian 2 teks ya, drama. Oke, kita klik. Kita copy. Sebenarnya seringkali kita tunjuk begini aja udah ganti, tapi ini enggak. Oke, saya salin, kemudian saya tempel untuk membuat file Google Doc, file Google Form ya, di dalam drive saya, Google Drive saya, sehingga nanti ada judulnya di sini. Oke. Setelah kita membuat judulnya, judul Google Form-nya, untuk membuat soal, jangan lupa pertama kali bagian pertama itu kita menuliskan atau meminta data siswa supaya kita nggak kebingungan, ya kan? Kita tulis nama lengkap. Oke, kita wajibkan ya. Nah, pilihan kita bukan pilihan ganda, tapi jawaban singkat. Nah, karena ini nama, kita wajibkan. Bisa dengan deskripsi di sini. Tulis nama lengkap sesuai dengan presensi. Oke, masalah. Kemudian kita butuhkan apa lagi datanya? Nomor absen. Oke, nomor absen kita tambah di sini. Kita nomor absen. Oke. Kemudian kita wajibkan juga, kemudian deskripsinya ini validasi nggak usah aja, deskripsinya oke. Ya, kita ketik, tulis nomor absen sesuai dengan presensi. Oke. Ya, nah ini ya, jawaban singkat, oke. Ya, nomor absen. Nanti bisa diklik angka, ya, angka ataupun teks, ya. Oke, kemudian yang kita butuhkan lagi kelas. Oke, kalau kita mau nambah bisa, atau kita duplikat juga, di sini ada duplikat, bisa, kita tinggal nanti ganti aja kelas. Karena kelas ini pilihan, maka kita drop down ya, kita pilih drop down pilihan dari opsi. Kelas, saya ambil kelas sesuai dengan rombel kelas Bapak Ibu ya. Kelas 8A, kemudian kelas 8B, ya. Kemudian kasih kelas 8
C, ya. Kemudian kelas 8D. Nah, saya punya rombel 4 rombel nih, kelas 8A, 8B, 8C, 8D ini. Nah, 1 minggu jadi mengajarnya agak ringan nih. Oke, ini pilihan. Nah, ini data kita sudah lengkap saya rasa ya untuk siswa di dalam ulangan harian ya, untuk membedakan kelas A, kelas B di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu, saya mau lihat previewnya di sini. Nah, ini. Untuk melanjutkan soal-soalnya, Bapak Ibu, siswa nanti diwajibkan untuk menulis nama, kemudian mengisi nomor absen, kemudian memilih kelasnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini di sini ada tanda bintang kecil nih ya, kecil nih. Ini tanda diwajibkan. Kalau yang enggak ada semacam ini itu tanda tidak diwajibkan. Nah, kalau tidak diwajibkan berarti kalau dikosongi itu bisa saja melanjutkan berikutnya. Maka hati-hati ya. Ini harus diwajibkan semua supaya data kita jelas. Ya kan? Nah, bagaimana tadi ini mewajibkan? Nah, ini diklik. Dihidupkan. Kemudian ini juga dihidupkan. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu ini bagian 1 yaitu data. Bagian kita mau mencari membuat bagian 2-nya untuk soal. Klik di sini nih. Nah, setelah saya klik ada bagian 2 dari 2 halaman, ya kan? Ini bagian 1 halaman pertama, bagian 2 halaman kedua. Oke. Kemudian kita beri judul soal. Nah, ini bagian soal-soalnya. Mau kita kasih deskripsi bisa, tidak juga bisa. Ya. Langsung aja biar mempercepat waktu ya. Nomor langsung. Des. Yang akan kita buat adalah pilihan ganda. Oke. Bapak Ibu, kita bisa menulis soalnya di sini. Ya. Atau kita nanti sebelumnya sudah mempersiapkan dengan model Word, tinggal kita kopas gitu. Contohnya aja seperti ini. Saya sudah mempersiapkan umpamanya ya, maaf ini kalau drama sebelum saya siapkan ya. Oke, saya cari dulu nih. Karena saya satu persatu gitu. Dari kepada siswa saya. Nah, model di dalam Word yang akan kita transfer ke Google Form soal itu jangan sampai ada nomor ataupun huruf pilihan. Ya. Nah, ya. Jangan sampai ini. Jadi, umpamanya ini soalnya, kemudian ini pilihannya. Ini soalnya, kemudian ini pilihannya. Ini saya hapus saja kunci jawabannya. Nah, coba saya contohkan. Ini saya klik, saya blok soalnya, kemudian saya copy. Ya, saya copy, saya masukkan ke ini, tempel. Ini sudah jadi soal. Kemudian untuk jawaban kita copy keseluruhan. Copy keseluruhan, kemudian kita klik di opsi 1, kita tempel. Nah, A, B, C, D sudah nampak di sini. Ya kan? Nah, bisa aja Bapak Ibu tidak melalui satu persatu, tetapi kita dengan cara service dari Google Form yaitu menggunakan add-on. Tapi lain waktu saya kasihkan untuk add-onnya ya, untuk add-onnya.
Ini sekali lagi ya, akan saya cobakan sekali lagi bagaimana mengcopy paste soal gitu ya. Mengcopy paste soal. Sebenarnya cara membuat soal itu banyak sekali yang praktis, tapi saya coba untuk perlahan-lahan yang ini dulu. Kita tambahkan, kemudian kita copy lagi soalnya. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita copy jawaban pilihannya. Kita pastekan di opsi 1 ini aja, nanti sudah muncul semuanya ya. Nah, ini. Oke, kita buat 2 aja dulu ya. Bapak Ibu, kita kemudian akan membuat kuncinya. Nah, mungkin kalau yang pertama kali blank quiz, baru pertama kali menggunakan, itu tombol kunci jawaban ini susah. Di mana sih nyarinya? Oh, nggak ada ya. Di mana nyarinya kok nggak ada ya? Harusnya ada kuncinya kan. Oke. Jangan lupa untuk menempatkan posisi kuncinya itu, karena ini adalah bentuk kuis, maka di dalam setelan atau pengaturannya kita jadikan kuis terlebih dulu. Nah, biasanya seperti ini kalau yang pertama, kemudian kita klik jadikan sebagai kuis, kita simpan. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Ya, kemudian kita klik, kemudian mana yang sebagai jawaban, kunci jawabannya. Oke, saya klik ini, klik. Nah, ini kemudian kita buat poin mungkin 10 gitu. Kemudian setelah selesai, oke, selesai, artinya ini sudah punya kuncinya. Kemudian ini yang kedua, oke, kuncinya yang mana? Kita klik kunci jawaban, kemudian kuncinya yang mana, mungkin D, kemudian kita kasih poinnya 10, selesai. Oke, kita wajibkan harus dikerjakan, ini juga kita wajibkan harus dikerjakan. Oke, anggap saja kita sudah membuat soal. Nah, untuk Bapak Ibu yang membuat soal, mungkin dalam soal itu ternyata membutuhkan gambar. Nah, membutuhkan gambar, ini bisa kita klik di sini. Klik di sini. Maaf Pak Budi. Ya, mati lagi. Enggak, ini udah jam 10 lewat. Oh, iya ya. Sorry. Iya. Oke. Halo Bu Ismi. Monggo Bu Ismi. Nanti kita lanjutkan yang akan datang atau bagaimana? Silakan Bu Ismi. Saya keluar dulu dari presentasi ya. Ini ada sesi tanya jawab, ada ya chat. Boleh ya? Ini cuman ada dua penanya. Oke, yang pertama ada dari Bu Siti Puji Astuti yang ingin menanyakan hasil buatan kita yang kita screenshot di tiap kegiatan sesuai tugas yang diberikan, apakah harus disertai langkah-langkahnya pembuatan dan nanti dikirim di mana, dan juga itu berbentuk file atau PDF. Terima kasih. Jadi ini mungkin cara mengirim tugas gitu Pak Budi. Terus yang kedua dari Pak Arya Baskara, pada kelas kita kan di bagian atas ada forum, tugas kelas, anggota nilai. Yang saya tanyakan pada bagian nilai itu fungsinya buat apa nggih gitu. Monggo Pak Budi ditanggapi sebelum sesinya ditutup. Terima kasih. Untuk yang pertama, di mana kita memberikan mengirim tugas ya, mengirim tugas. Ya, cara submit tugas sebagai murid berarti ini Pak. Sebagai murid kan ya. Okay. Nah, kemudian itu bisa bentuk file PDF atau bentuk apa gitu, atau harus di screenshot. Nah, seperti di dalam kelas-kelas yang saya ampu di dalam mungkin di GPMI itu sebenarnya arahnya adalah supaya
satu persatu setiap langkah itu di screenshot, kemudian dijadikan bentuk PDF, ya, dan penjelasannya itu saya berpikir bahwa kalau Bapak Ibu membuat satu file dengan bentuk langkah-langkah dengan gambar atau screenshot, itu suatu saat nanti dibutuhkan itu sudah tidak perlu repot-repot lagi, gitu loh, ya. Dan langkah pertama apa, gambarnya bagaimana, terus kemudian penjelasannya bagaimana, langkah kedua penjelasannya bagaimana, sehingga nantinya kalau dibutuhkan untuk menjelaskan pada orang lain, Bapak Ibu sudah punya file gitu. Satu. Kemudian dikirimnya itu bisa saya presentasikan ya, kirimnya di mana gitu kan. Nah, sebenarnya benar. Saya kalau mau mempresentasikan harus ini. Nah. Oke. Masuk Pak, presentasi saya. Oke. Ya. Ya, masuk. Oke. Oke, ini saya tugaskan tadi. Aduh, seharusnya biarin apa. Bentar ya. Nah, ini kita sebagai guru ya, sebagai guru. Nah, kita masuk ke kelas dulu. Nah, ini saya sebagai murid ya, tadi untuk menjawab sebagai murid ya. Ini di dalam tugas mana kita mengirimnya di mana gitu kan? Mengirimnya di mana? Oke, coba saya mencari tugas-tugasnya, kegiatan untuk lihat tugasnya kirim di mana. Nah, ini dikirim di sini. Nah, dikirim di sini tugas kita dalam bentuk JPG boleh, kemudian kalau yang tinggal pemintanya bagaimana, JPG-nya tok atau nanti juga diinginkan langkah-langkah di dalam mencapai suatu target. Nah, itu kalau di dalam kelas GBMI seringkali saya mengarahkan supaya Bapak Ibu membuat langkah-langkah, umpamanya buat kelas Google kelas baru. Nah, langkah dari awalnya bagaimana? Itu kemudian dibuat langkah-langkahnya. Kemudian seperti tugas berikutnya, umpamanya pengorganisasian kelas. Nah, itu langkah-langkahnya bagaimana? Ada langkah membuat kelas baru, kemudian mengundang guru, kemudian memberikan kode ke siswa, kemudian membuat topik, membuat materi ya. Seperti yang awal tadi, seperti saya yang presentasikan awal tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai siswa untuk melihat tugasnya itu di sini. Nah, untuk melihat tugas kita semuanya itu di mana sih ya? Ini di sini juga. Nah, ini saya sebagai siswa, kemudian, dapat 100 semua ya. Ini tugas-tugas saya yang diberikan oleh guru, kemudian yang sudah dinilai oleh guru. Nih di sini. Ya. Ini kalau sebagai siswa itu hanya melihat tugas dan yang dinilai dan atau yang ditugaskan. Tapi kalau udah jadi guru tadi itu bisa melihat semuanya, tugasnya apa, kemudian yang diserahkan berapa, diberikan berapa, dinilai berapa, gitu. Ya, terus kemudian ini nyambung sama pertanyaan kedua ya di dalam penilaian ya, sebagai untuk apa gitu kan? Yang Mak ya. Iya, benar. Yang folder nilai itu fungsinya untuk apa? Nah, kita lihat dulu di kelas, di kelas.
Kemudian lihat semua untuk folder nilai ya. Nah, nilai-nilai nanti yang kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Kemudian nih, ini kan ada folder untuk tugas nih ya. Ini sebenarnya foldernya untuk tugas. Kalau folder untuk nilai itu kan kita bisa mengetahui tugas-tugas apa yang sudah kita nilai, kemudian nilai-nilainya berapa, nanti kita bisa gunakan untuk laporan penilaian terhadap siswa, ya, penilaian terhadap siswa. Ya. Nah, ini navigasinya atau pertamanya tetap dari sini. Nah, di sini itu mempermudahkan untuk yang sudah kita periksa ataupun yang akan kita periksa untuk diperiksa. Nah, mungkin nanti bisa dibantu menjawab untuk folder penilaian ya, Mak ya, sama Mas Yasis. Karena saya berasumsi bahwa untuk penilaian itu jelas untuk memberikan apresiasi ataupun tugas-tugas dari siswa yang sudah dikumpulkan untuk tanda gitu kan, tanda mereka itu kemampuan mereka kan gitu. Oke, mungkin seperti itu Mae. Bisa dilanjut lagi. Ayo Pak, ayo Pak. Oke, begitu ya. Tadi jawabannya dari Pak Budi untuk Bu Ci sama Pak Arya. Karena waktunya sudah terlewat jauh, kita lanjutkan diskusi kita di aula seminar GPMI di grup Telegram. Nah, monggo Bapak Ibu, sebelum selesai saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat sebelah kanan. Ada Pak Yasid tadi. Ya. Daftar hadirnya ada di situ ya. Atau nanti kalau masih ada satu atau dua yang ingin bertanya, mungkin bisa menjabri kami, mungkin Ya, Mae, bisa atau lewat japri. lewat aula juga bisa, gitu kan? Ada yang mau langsung bicara mungkin tadi. Oh, ada. Saya Pak. Oh, Pak Ahmad Murtado. Monggo. Iya betul Pak. Iya. Mohon maaf Bu sebelumnya. Kebetulan saya guru kelas 6 MI. Nah, kebetulan anak-anak kami di desa kan belum tahu banyak tentang ini. Tapi setelah ada COVID Corona ini, anak-anak menjadi istilahnya mengharuskan punya begitulah. Pertanyaan kami, kalau kita mau memasukkan siswa-siswa kita, apakah syaratnya anak-anak kita itu harus punya email dulu atau mungkin membuat kelas kayak yang kita punya? Nah, kalau setelah membuat kelas kan baru kita punya kodenya untuk dimasukkan ke dalam classroom gitu. Terima kasih Bu. Sudah Bapak? Iya Pak, itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bapak. Mae langsung saya langsung saya jawab untuk Bapak Ahmad ya. Boleh ya? Oke, Bapak Ahmad, memang kita Ya, silakan Pak Budi. ya, dalam Google Class ketika kita tadi sudah saya terangkan bahwa kita mengundang siswa itu bisa menggunakan kode yang kita berikan kepada siswa, atau kita mengundang siswa dengan email juga bisa. Nah, Bapak Bapak Ahmad ya tadi ya? Ya betul Pak. Kuncinya adalah syarat utamanya masuk di dalam Google Classroom itu harus mempunyai akun Gmail. Iya Pak. Itu syarat utama. Nah, kalau kita asumsikan Bapak ya, di dalam saat ini di era COVID ini itu semua pakai HP. Otomatis di dalam HP itu untuk mengaktifkan HP itu sudah mempunyai akun juga. Nah, tinggal kemudian di HP itu kalau belum punya Google Classroom itu download di Play Store.
ya, di Play Store, download, kemudian kita kita buat akun Google Classroom di situ, di HP itu. Nah, kalau sudah, nanti kita mungkin di WA grup kelas itu kita kasih kode kelas kita supaya mereka gabung kelas. Nah, disitulah nanti sudah terbentuk satu ruang kelas, Bapak. Itu kalau mereka siswanya sudah memasukkan kode ke Google Classroom begitu. Begitu Bapak, mungkin jawaban saya sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Monggo Mai. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian, acara hari ini alhamdulillah berlangsung lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya pribadi selaku tim dari GPMI mengucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya untuk besok jam 9 pagi. Ada webinar dari Ibu Dwi. Bisa diikuti sama seperti hari ini melalui Hangout Meet. Nanti akan di-share link tautannya seperti biasa. Dan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Raya.